Selamat siang, kami dari kelompok 5 sekarang berada di Sragen 1, Gendangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang ingin akan mengamati, mensurvei ladang cabai untuk mengamati biointeraksi yang ada di lahan ini. Pada lahan pertama ini, kami berada di lahan cabai. Untuk mengetahui apa saja sih biointeraksi pada lahan ini, mari simak video ini. Ini adalah lahan cabai yang telah kami ukur dengan ukuran 5 x 5 meter persegi untuk mengetahui biointeraksinya. Untuk biointeraksi yang pertama, ditemukan keberadaan tawon. Tawon berfungsi sebagai agen penyerbuk atau polinator. Selain itu, tawon juga berfungsi sebagai pengendali hama, seperti kutu daun, ulat, dan trips. Kutu kepul atau Bemisia tabaci adalah hama utama pada tanaman cabai yang sering bersembunyi di balik daun, menyebabkan daun keriting, klorosis, dan menularkan virus kuning atau virus Gemini. Pada lahan cabai ini juga ditemukan larva ladybug atau kumbang koksi yang menjadi predator alami yang sangat menguntungkan. Mereka memakan kutu daun atau apit, kutu putih, dan tungau yang merusak tanaman. Kaki seribu juga menjadi salah satu hama yang menyebabkan tanah mengalami kekurangan kelembapan serta memakan akar tanaman cabai. Pada tanaman cabai, semut merugikan tanaman, sebab semut melindungi hama dari predator, sehingga hama dapat menyebar ke tunas muda dan menyebabkan daun keriting sehingga berdampak pada penurunan hasil panen. Lalu ditemukan jelantir. Jelantir menjadi salah satu gulma yang merebutkan nutrisi tanah untuk tanaman cabai. Selain jelantir, ditemukan bandotan, sambau, dan krokot. Masing-masing menjadi kompetitor yang merebutkan nutrisi bagi tanaman cabai. Oke, selanjutnya kita berada di ekosistem sawah ya teman-teman, yang berada di Jalan Brantas, Rowoboni, Rowobini, Kebumen, Kecamatan Banyu-Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, di sini saya akan melakukan pengamatan biointeraksi kepada tanaman sawah padi. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya pada lahan kedua yaitu ekosistem sawah. Ada apa saja biodiversitas dan biointeraksi yang terdapat pada ekosistem sawah? Ini adalah lahan sawah yang sudah kita ukur 5 x 5 untuk melihat biodiversitas dan biointeraksinya. Biointeraksi capung di lahan sawah memegang peranan dalam ekosistem pertanian terutama sebagai predator alami dan bioindikator lingkungan. Pulang sangit memiliki peranan yang sangat merugikan dalam dunia pertanian, khususnya sebagai hama utama pada tanaman padi. Hama ini menyerang saat fase generatif padi. Belalang coklat adalah herbivora yang memakan daun, batang, dan kuncup bunga tanaman. Mereka tuh merusak yang serius bagi dunia pertanian, khususnya di lahan sawah. Yuyu merupakan hewan yang merugikan bagi petani karena memakan tanaman padi yang masih muda serta merusak pematang sawah. Laba-laba berperan dalam pertanian sebagai predator alami yang mengendalikan populasi hama serangga seperti wereng, kutu, daun, dan ngengat. Gulma jajagoan memiliki peran yang sangat merugikan dalam pertanian, khususnya pada budidaya sawah. Gulma ini merugikan karena pesaing utama sumber daya tanaman padi. Kemudian inang, hama, dan penyakit. Selanjutnya kami kelompok 5 ada di lahan rawa untuk melanjutkan pengamatan kami tentang biodiversitas dan biointeraksi yang terjadi di lahan ini. Kami melakukan pengamatan ini di daerah Kebon Duo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
di sore hari ini. Terima kasih. Di lahan ini terdapat kompetisi antara tanaman apu-apu, tanaman genjer, dan teratai. Di sini ada tanaman apu-apu yang merupakan tanaman utama di lahan rawa ini yang berbiointeraksi positif dengan ikan, keong, dan mikroorganisme. Selanjutnya ada ikan yang berbiointeraksi dengan tanaman air, di mana ikan memanfaatkan tanaman air sebagai tempat untuk berlindung dan mencari makan. Di lahan rawa ini juga terdapat hewan keong yang berbiointeraksi dengan tanaman air sebagai tempat untuk bertelur, tempat berlindung, dan sumber makanan. Di sini juga ada tanaman teratai yang berbiointeraksi dengan hewan-hewan seperti ikan, keong, capung yang dapat menjadi sumber makanan. Selanjutnya ada capung yang merupakan predator dari serangga-serangga kecil lain dan juga berbiointeraksi dengan tanaman air sebagai tempat untuk bertelur dan tempat untuk berlindung. Selanjutnya ada tanaman genjer yang berbiointeraksi mutualisme dengan siput, di mana siput membantu proses dekomposisi pada bagian tanaman yang sudah membusuk.